Bismillahirrahmanirrahim. Ini cerita skripsiku. Berkuliah di STAI Persis Bandung bukanlah sebuah pilihan, tapi kewajiban yang harus saya jalani karena mengemban harapan dari orang tua. Skripsi ini berawal dari sebuah ide untuk memadukan jurusan dan minat yang saya miliki. Jurusan PAI berpadu dengan teknologi. Sehingga lahir judul Implementasi Aplikasi Smart School Al-Wafa sebagai media pendukung pembelajaran jarak jauh PJJ pada mata pelajaran PABP selama pandemi COVID-19. Penelitian ini dilakukan di salah satu sekolah menengah kejuruan yang berada di Ciwidey, yaitu SMK Al-Wafa, sekolah asri nan hijau yang berbalut dengan keagamaan dan kecanggihan teknologi. Penelitian diawali dengan kegiatan observasi yang sebenarnya sudah saya jalani sambil mengajar di sekolah ini. Akhirnya saya meminta izin secara lisan mulai dari akhir tahun 2020 dan secara resmi mengirimkan surat izin penelitian pada tanggal 26 April 2021. Sebelum melakukan observasi dan wawancara kepada pihak sekolah, saya menyusun bab 1, bab 2, serta berbagai pedoman yang saya butuhkan. Hingga pada akhir Mei, saya melakukan perjanjian wawancara. Wawancara bersama Pak Kici, selaku guru PABP kelas 11 SMK Al-Wafa telah dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2021 dan 6 Juli 2021. Pembelajaran PAI di kelas 11 mungkin yang saya ampu tidak jauh berbeda dengan pada kondisi yang normal seperti biasa. Di antaranya pelajaran tauhidnya, pelajaran fikihnya juga, Quran dan hadisnya beserta sejarah Islamnya. Wawancara bersama Bapak Rifki Sahib Nugraha selaku Ketua Tim Pengembang Aplikasi Smart School Al-Wafa juga sudah dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2021. Sejarah pengembangan Smart School Al-Wafa itu memang dimulai dari 2 tahun sebelum pandemi ya. Jadi memang tujuan awalnya sejarahnya untuk digitalisasi sekolah, untuk sistem informasi manajemen dan untuk learning management sistemnya, sehingga pada penerapannya di sekolahnya nanti semua administrasi, semua proses transaksi, baik itu administrasi ataupun keuangan juga itu dilakukan secara digital. Wawancara bersama Ibu Hajah Tintin Hermawati SSI APT selaku Kepala SMK Al-Wafa telah dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2021. Walaupun jarak jauh, tetapi masih tetap bisa berjalan. Untuk konsep pembelajarannya sendiri, Bu, kalau dipakai SSA itu gimana? Oke. Jadi Smart School Al-Wafa ini merupakan suatu aplikasi yang tentu saja terintegrasi dan berintegritas, di mana semuanya terkumpul menjadi satu di sana. Dari mulai karena kita masih di jenjang pendidikan menengah, sehingga karakter-karakter seperti kedisiplinan, kejujuran ini masih terus kami tanamkan di dalam pola pendidikan kami. Jadi dari SSA ini kami dapat melihat atau memonitor kehadiran guru, kehadiran staf, dan juga kehadiran siswa-siswi. Karena memang kami di SMK Al-Wafa ini siswa-siswi itu tersebar di berbagai pulau, berbagai daerah, sehingga mereka dengan SSA ini dapat mengakses. Jadi ada kehadiran sekolahnya, padahal mereka tetap masih di rumah masing-masing. Dan tentu saja kehadiran mereka di setiap mata pelajaran sekolah dan juga mata pelajaran keasramaan, sehingga Bapak Ibu wali kelas dapat secara langsung memonitor seandainya ada putra-putrinya yang tidak. Wawancara dan observasi terhadap siswa juga telah dilaksanakan pada tanggal 12 dan 14 Juni 2021 serta pada tanggal 16 Juli 2021. Bagaimana yang kamu rasakan tentang pembelajaran jarak jauh selama pandemi ini? Alhamdulillah menyenangkan karena adanya pembelajaran jarak jauh juga. Saya mendapatkan pengalaman baru dan hikmah yang luar biasa. Kumaha sih awal-awal mah biasa we gitu rame jika sekolah biasa amun di sekolah, tapi lama kelamaan mah jadi bosen gini. Yang saya rasakan dari sisi positifnya
bisa berkarya dan lebih leluasa, terus menerapkan manajemen waktu tuh emang benar-benar diterapkan banget gitu. Udah, jadi harus sadar dari diri sendirinya bahwa jam segini tuh ada mata pelajaran ini, walau berpeluang untuk borosnya itu cukup besar, tapi kita harus tetap bertanggung jawab gitu. Terus pertanyaan kedua, ada kendala nggak pas pelaksanaan pembelajaran lewat SSA? Kendala selama belajar daring, yang pertama sih di jaringan. Terus yang keduanya sesekali sistem error gitu teh. Errornya biasanya yang pernah Nita alami apa aja? Nggak bisa absen. Terus kadang kalau lagi ujian nggak bisa masuk gitu teh. Jadi dari jaringan mempengaruhi ke sistem juga gitu teh. Contohnya kemarin pas mau ujian, semua siswa gak bisa masuk ke aplikasi SSA. Kemarin penanganannya kayak gimana? Kemarin semua siswa konfirmasi ke wali kelas, terus wali kelas kayaknya ngehubungin tim dari sekolah, nunggu sekitar 1 jam baru bisa. Kemudahan apa saja yang kita dapatkan dari aplikasi SSA? Kalau untuk kemudahan di SSA-nya paling membantu banget untuk upload tugas, terus kayak menonton video materinya, jadi udah disediain di SSA-nya gitu teh. Biasanya pola pembelajaran kalau sama Pak Kiki itu gimana? Kalau belajar sama Pak Kiki, kadang masuk Zoom, terus kalau nggak di Zoom, si materinya lewat SSA, jadi kita nonton video di SSA-nya, udah itu ngerjain tugas, dan si tugas itu teh dikirim ke tugas online gitu teh. Ini kayak tugas harian, banyak yang belum. Ini kayak kalau buat ulangan harian, PTS kan udah PAT, tryout. Jadi sini kalau e-learning ini kayak buat ngakses pelajaran. Mana kan? pelajaran PAI mana? Tuh di bawah tadi. Kemudian wawancara bersama Pak Resmawan selaku guru PABP kelas 10 dan kelas 12 juga telah dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2021. Serta observasi, mengajar, dan penggunaan SSA oleh guru PABP yang diwakili oleh Pak Kiki juga telah dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2021. Ini lagi melakukan ijtihad. Yang kedua, para ulama menganggap penggunaan akal sebagaimana diajarkan Al-Quran sudah bukan zamannya. Yang ketiga, ulama pada periode ini menerima karya-karya yang dihasilkan oleh ulama zaman Ini adalah tampilan awal daripada aplikasi SSA atau Smart Sekolah Wafa, di mana di sini ada menu akses ya. Di sini ada akses guru, power mapel ya kalau berkaitan dengan mata pelajaran. Mungkin di sini ada beberapa akses yang lain seperti wali kelas dan tugas tambahan yang lainnya. Nah, kebetulan di sini yang berkaitan dengan masalah pembelajaran mungkin ada power mapel atau koordinator mata pelajaran dan guru. Nah, power mapel ini punya kapasitas yaitu untuk menginput. Setelah data-data terkumpul, mulailah saya untuk mengolah data dengan terus berkonsultasi bersama pembimbing 1 dan pembimbing 2, yaitu Pak Agung Mulyadin dan Bapak Lalan Sahlani. Hingga akhirnya pada tanggal 9 Agustus 2021 saya mendaftarkan skripsi saya untuk cek plagiasi. Dan alhamdulillah mendapatkan hasil rata-rata 9%.
satu prinsip yang selalu saya pegang. Waktu tidak akan bisa diputar kembali. Bahkan, tugas kita bukan untuk memutar-mutar waktu. Pilihan kita terhadap waktu ada dua, memaksimalkannya atau menyesalinya. Ini cerita skripsiku.